Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali pada channel YouTube ini. Langsung saja, ini sudah memasuki pertemuan kedua, di mana sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita atau RPS, pokok pembahasan pada pertemuan kedua itu kita membahas tentang evaluasi dan proses pembelajaran, di mana pada pokok bahasan ini kita akan membahas secara ringkas mengenai pengertian evaluasi, objek evaluasi, tujuan dan fungsi evaluasi, serta prinsip-prinsip evaluasi. Jadi langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di mana pengertian dari evaluasi itu, kalau dalam bahasa Inggris dia evaluation yang merupakan tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu yang berakhir dengan mengambil suatu keputusan. Atau dapat dikatakan evaluasi itu merupakan evaluasi terhadap data yang dikumpulkan dari hasil penilaian atau asesmen. Selanjutnya, mengenai tentang pengertian dari pembelajaran. Kalau pengertian dari pembelajaran ini tentunya sudah pasti kalian dapatkan dari mata kuliah pendidikan pada semester-semester sebelumnya, di mana kalau dalam kesimpulan saya, pembelajaran tersebut merupakan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik dengan pendidik atau guru, serta peserta didik dengan guru beserta dengan sumber belajarnya. Di mana ketiga unsur ini, peserta didik, pendidik atau guru, sumber belajar, menjalin komunikasi atau interaksi yang berujung pada perubahan sikap dan perilaku dari peserta didik. Selanjutnya, ketika tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari evaluasi dan pengertian dari pembelajaran, kita masuk pada kesimpulan dari kedua pengertian tersebut, evaluasi pembelajaran. Di mana evaluasi pembelajaran itu merupakan kegiatan atau proses untuk menentukan sampai sejauh mana sih kegiatan pembelajaran telah mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, atau dapat diartikan pula sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan yang berakhir dengan pengambilan keputusan. Ini sudah saya buatkan ilustrasinya. Nih, perubahan sikap dan perilaku peserta didik yang didapatkan dari proses pembelajaran. Ini merupakan kriteria penilaian atau asesmen. Nah, ini adalah akhirnya, adalah ujungnya, yaitu pengambilan keputusan. Baik dia dari proses pembelajaran, apakah dia naik kelas atau lulus tidaknya terhadap suatu KKM dalam pembelajaran, apakah ada perubahan sikap yang signifikan, semuanya ditentukan berdasarkan kriteria penilaian. Selanjutnya, kita masuk kepada objek evaluasi. Jadi, sesuai dengan prinsip menyeluruh atau holistik dalam evaluasi, maka objek hasil belajar itu meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Di mana kalau ranah kognitif ini merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak dengan segala upaya yang menyangkut aktivitas otak berupa yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan ini bisa hafalan atau sesuatu yang bersifat untuk mengingat atau knowledge. Di mana yaitu pada jenjang pengetahuan ini atau hafalan dan ingatan ini dia itu menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Jadi dia hanya sebatas mengingat saja ketika menerima suatu pengetahuan. Selanjutnya masuk kepada pemahaman. Kalau pemahaman atau comprehension ini yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya. Jadi dia hanya sebatas paham saja. Terus selanjutnya masuk kepada penerapan atau application.
Ya, ini jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide, tata cara, atau metode prinsip dari teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Jadi ketika dia sudah tahu, dia sudah paham, dia dapat menerapkannya, hanya menerapkan. Terus masuk kepada analisis. Kalau analisis ini, jenjang kemampuannya itu menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Jadi dia lanjutan dari penerapan tadi. Ketika dia sudah dapat menerapkan suatu ilmu pengetahuan, dia dapat menganalisanya. Terus masuk kepada evaluasi. Ini merupakan kemampuan peserta didik untuk dapat menilai ketetapan teori, prinsip, atau metode, serta prosedur untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jadi ketika dia sudah mengingat, memahami, menerapkan, dan dapat menganalisis, dia dapat mengevaluasi di mana sih kekurangan dan kelebihan dari pengetahuan yang dia terapkan tadinya. Terus masuk kepada ranah kreatif. Kalau ranah kreatif ini dia mampu mengambil informasi yang telah dipelajari dan melakukan sesuatu atau membuat sesuatu yang berbeda dengan informasi tersebut. Atau dalam artian dia dapat memodifikasi segala pengetahuan yang telah dia dapatkan dari proses kognitif awal tadinya. Terus masuk kepada ranah afektif. Kalau ranah afektif ini dia internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batinia dan terjadi bila peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dan membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Jadi ini lebih cenderung kepada karakter. Nah, yang berhubungan dengan ranah afektif ini yang pertama itu kemauan menerima. Misalnya peserta didik ini menerima materi tentang peduli sesama. Nah, itu contoh ya, misalnya materi pendidikan agama ada yang di dalamnya tentang membahas tentang kepedulian sesama manusia. Nah, dia yang pertama itu masuk kepada kemauan menerima atau receiving, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Misalnya pada materi peduli sesama itu membahas tentang terjadi bencana. Nah, kemauan menerima ini dia bisa bersimpati, hanya sebatas bersimpati. Selanjutnya masuk kepada ranah menanggapi atau menjawab, di mana pada jenjang ini peserta didik tidak hanya peka atau tidak hanya bersimpati pada suatu fenomena bencana tadi, tapi juga dia dapat bereaksi dengan satu cara. Contohnya dia memiliki gagasan untuk menggalang dana. Nah, selanjutnya masuk kepada menilai atau valuing. Jadi kalau jenjang ini dia menuntut peserta didik untuk menilai suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu secara konsisten. Jadi ketika dia sudah bersimpati terhadap materi tentang bencana, terus menanggapi dengan menggalang dana, dia dapat menilainya untuk tetap berlaku konsisten untuk menggalang dana jika terjadi suatu bencana. Nah, selanjutnya masuk kepada organisasi atau organization. Pada jenjang ini, peserta didik itu dapat menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan masalah, atau membentuk suatu sistem nilai. Ketika tadi dia sudah tahu bersimpati, terus menanggapinya dengan menggalang dana, terus tetap konsisten. Pada tahap organization ini, dia dapat tetap konsisten atau pada tahap yang lebih lanjut dengan menggeneralisasikan dan memodifikasi seperti membuat organisasi misalnya, membuat tim peduli bencana misalnya.
Terus masuk kepada tahap menghayati atau characterization, di mana dari kejadian-kejadian yang dia dapat dari sebuah materi, dengan dia mau bersimpati, menanggapi dengan tindakan, terus konsisten, terus dapat menggenerasikan. Ini pada tahap menghayati ini dia sudah menyatu dengan karakter dari peserta tersebut. Jadilah dia membentuk pribadi ketika ada bencana. Dia tidak hanya bersimpati dan tidak hanya menggalang dana, tapi dia sudah otomatis ketika terjadi suatu bencana, dia sudah otomatis untuk peduli. Tidak hanya dengan menggalang dana, bisa jadi dengan membentuk organisasi-organisasi dari berbagai daerah misalnya. Jadi karakternya sudah terbentuk untuk dapat peduli terhadap sesama. Selanjutnya masuk kepada ranah psikomotorik, di mana ini adalah yang pertama itu persepsi atau perception, yang ini mencakup kemampuan mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua atau lebih perangsang menurut ciri-ciri fisiknya. Selanjutnya masuk kepada kesiapan atau set, di mana peserta didik ini dapat menempatkan diri dalam keadaan akan memulai suatu gerakan. Nah, selanjutnya ranah psikomotorik yang ketiga yaitu gerakan terbiasa. Jadi ketika dia sudah bisa siap, dia sudah melakukan persepsi, sudah siap, terus dia akan terbiasa. Setelah dia terbiasa, dia akan melakukan gerakan kompleks atau sudah lancar melakukan sesuatu. Terus selanjutnya penyesuaian pola gerakan. Penyesuaian pola gerakan ini dia bisa menyesuaikan secara otomatis tanpa instruktur. Nah, jadi selanjutnya tahap terakhir pada psikomotorik yaitu tahap kreativitas. Dia dapat menciptakan pola gerakan baru berdasarkan inisiatif dan prakarsa dirinya sendiri. Jadi ini untuk ranah psikomotorik. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan evaluasi, di mana pada pembahasan kali ini tujuan evaluasinya kita sesuaikan dengan konteks pembelajaran. Yang pertama itu, tujuan pertama yaitu menghimpun bahan-bahan keterangan. Kalau dalam pembelajaran, bahan-bahan keterangannya itu bisa didapat dari penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Kalau dari segi kognitifnya ya. Kalau dari segi psikomotorik itu bisa didapat dari penilaian praktikum misalnya. Kalau dari ranah afektifnya, bahan-bahan keterangannya itu bisa didapat dari observasi pembelajaran. Nah, selanjutnya tujuan kedua yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Misalnya nih dalam pembelajaran agama ya, guru kan sering menggunakan metode ceramah. Jadi tujuan dari evaluasinya itu adalah untuk mengetahui apakah metode ceramah ini dapat berpengaruh baik terhadap kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa. Jadi evaluasi itu dapat mengarah ke situ untuk mengetahui efektivitasnya. Terus yang ketiga yaitu berkaitan dengan motivasi, yaitu untuk memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Salah satu caranya yaitu dengan memberitahukan hasil dari bahan-bahan keterangan tadi, memberitahu nilai-nilai yang telah didapat oleh masing-masing peserta didik, itu salah satu contohnya. Terus berkaitan dengan fakta, yaitu dia mencari faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan. Misalnya faktor keberhasilannya yaitu misalnya dari konsistensi pemberian nilai. Terus ketidakberhasilannya misalnya dari metode pembelajaran yang dipakai guru. Misalnya metode itu kurang
kurang menggairahkan, misalnya kurang menarik perhatian siswa. Tuh contohnya. Jadi itulah jadi tujuan evaluasi. Selanjutnya masuk kepada fungsi evaluasi. Jadi selain berfungsi untuk mengukur progres dari pembelajaran, fungsi lain dari evaluasi di sini ada 3, yaitu yang pertama psikologis, yang kedua didaktik, dan ketiga itu fungsi administratif. Kalau dari segi psikologis ini bisa untuk bagi peserta didik maupun pendidik. Kalau bagi peserta didik, fungsi psikologisnya itu dari hasil evaluasi ini peserta didik dapat menjadikan pedoman untuk mengetahui kapasitas dan status dirinya di tengah kelompoknya. Terus kalau bagi pendidik sendiri atau guru, hasil evaluasinya itu bisa sebagai bahan umpan balik selain dapat mengetahui sampai sejauh mana keberhasilannya dalam pembelajaran, juga sebagai perbaikan untuk perencanaan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya itu fungsi didaktik. Kalau fungsi didaktik ini dia memenuhi kebutuhan didaktik. Maksudnya itu berdasarkan hasil evaluasi yang didapat, dia dapat menilai hasil usaha yang telah dilakukan oleh peserta didiknya dan dapat mengetahui posisi peserta didiknya di tengah kelompok, serta menemukan jalan keluar atau solusi bagi peserta didik yang memerlukannya. Selain itu, dari segi fungsi didaktiknya, hasil dari evaluasi itu bisa menjadi petunjuk tentang sejauh mana program pembelajaran yang telah ditentukan dan telah dapat dicapai. Selanjutnya yaitu fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administratif ini yaitu sebagai bahan laporan mengenai perkembangan dan kemajuan peserta didik dalam bentuk rapor atau perangkat ya kalau guru. Terus disampaikan kepada orang tua kalau hasil rapor tadi. Dan nilai-nilai hasil evaluasi ini sangat penting pula sebagai bagian dalam mengambil suatu keputusan dalam pendidikan. Misalnya naik kelas atau tidak, lulus atau tidak. Terus selain itu dapat mengetahui gambaran keberhasilan proses pembelajaran berdasarkan hasil-hasil belajar peserta didik. Begitulah fungsi dari evaluasi. Selanjutnya masuk kepada prinsip-prinsip evaluasi. Kalau dari prinsip-prinsip evaluasi ini langsung saja yang pertama itu adalah objektif. Kalau objektif ini sudah tahu lah ya, berarti dia bebas dari subjektivitas. Berarti penilaiannya murni berdasarkan skoran yang memenuhi kriteria penilaian yang sudah ditetapkan. Terus yang kedua itu adalah terpadu. Kalau terpadu ini berarti penilaian oleh guru itu dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Terus yang ketiga itu adalah holistik. Kalau holistik ini berarti penilaian oleh guru itu mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat itu adalah ekonomis, berarti penilaiannya itu berjalan dengan efektif dan efisien dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Terus transparan, yang kelima. Transparan, berarti prosedur penilaiannya, kriteria, dan dasar pengambilan keputusannya dapat diakses oleh semua pihak. Ini contohnya kalau dalam pembelajaran itu bisa dari hasil pembelajaran yang dibagikan atau dikembalikan. Kalau perguruan tinggi kan dari Syakat kan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu valid. Valid itu berarti penilaiannya harus mampu mengukur kompetensi hasil belajar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan sehingga penilaiannya tuh tepat sasaran. Terus beracuan pada kriteria, berarti penilaiannya ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, yaitu KIKD. Terus
akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang terakhir yaitu prinsip edukatif, di mana penilaiannya itu bersifat mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Nah, sampai di sini materi kita berkaitan dengan evaluasi dan pembelajaran. Saya sarankan untuk dapat mengeksplorasi dari sumber-sumber lainnya, tidak hanya terpaku dengan video ini. Jadi, akhir kata saya mohon maaf atas kekurangan dari video pembelajaran yang saya buat. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Semoga berhasil ke depannya. Terima kasih.